dunia bisnis besi ini keras dan banyak sekali mafianya. Kalau kita nggak tahan banting, belum tentu, kadang-kadang laki-laki pun banyak yang akhirnya gugur, nggak bisa bertahan gitu karena kerasnya dunia besi. Main besi ini saya lihat prospeknya sangat bagus, jadi saya nggak ada pikiran untuk untuk beralih ke bidang lain. Saya punya restoran dan saya jual makanan yang ciri khas dari daerah saya, Solo. Nah, segala sesuatu yang saya lakukan, saya melakukan itu dengan sepenuh hati. Jadi, walaupun saya jual makanan, saya harus menyajikan satu produk saya, makanan saya ini yang terbaik. Sehingga pelanggan saya itu bukan orang Indonesia, dari Hong Kong, dari India yang makan di tempat saya. Makanannya sangat sederhana, Pak. Nasi liwet, nasi sul. Nah, saya dulu itu kalau jualan makanan kan capeknya luar biasa, Pak, setengah mati. Nah, waktu itu saya kondisi sangat-sangat dengan jual makanan tuh sangat di bawah dan kita nggak bisa maksimal. Dengan saya jualan nasi itu ya anak saya kecil-kecil, saya masih membiayai mereka, membiayai hidup itu sangat nggak maksimal. Sekali waktu ada salah satu pelanggan saya menawarkan aluminium ke saya, Bu, ini ada produk, ada besi ini, coba Ibu tawarkan ke teman Ibu, kata dia. Bisa nggak Ibu? Karena saya ini orangnya suka mencoba, Pak. Jadi setiap ada peluang saya selalu mencoba. Nah, pertama kali saya ketemu seseorang yang memang dia bermain di scrap, saya tunjukkan barang saya ini. Ternyata memang saya lihat tuh saya lihat itu kayaknya prospeknya sangat bagus. Hanya gagal saya. Cuman waktu itu dia memberikan saya, yang orang main besi ini, dia memberikan saya satu penawaran. Dia bilang, Bu Akin, coba ini hadepin orang Jepang, dia punya barang banyak, ada di Dauan. Pengalaman saya waktu tahun 2008 itu, Pak, 2007-2008. Ibu hadepin orang Jepang ini, dia punya scrap banyak. Kalau Ibu bisa ambil scrap ini dari Nippon Paint, waktu Nippon Paint mungkin Bapak tahu, Cat ya. Nah, ini akan hasilnya lumayan. Saya waktu itu belum pernah main besi, Pak, tapi saya mencoba. Apa yang harus saya lakukan? Ibu harus ikut lelang. Saya ikut lelang, saya dikasih nama perusahaannya, yang waktu itu saya panggil bos ya. Saya panggil bos waktu itu, jadi saya ketemu orang Jepang ini. Pertama kali saya masuk, Pak, ke ruangannya, dibaca penawaran saya, dilempar, Pak. Dilempar di depan saya. Waktu itu saya pakai map. Tapi saya nggak putus asa. Saya pulang, nggak apa-apa, katanya masih kurang lah, bla 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 bla, dari pihak Jepang. Akhirnya 2 hari 3 hari saya balik lagi. Sampai ketiga kali saya datang membawa persyaratan untuk lelang. Orang Jepang ini menyerah. Oke, kamu ambil barang ini. Itu pertama kali saya main besi, itu sekitar saya ngangkat 3.000 ton. Bos saya kaget sekali, baru ketemu saya sekali, saya suruh coba ngelobi ini sama orang Jepang ini, ternyata gol, sampai dia menghasilkan uang miliaran. Saya pun tidak menyangka, itulah pertama kali saya main besi, saya dikasih mobil. Karena apa? Dengan hasil kerja itu yang saya tunjukkan kepada bos saya dan menghasilkan banyak, bos saya duduk-duduk aja, saya yang mengerjakan. Jadi urus truknya, pengangkatan, penjualan, semua saya. Padahal waktu itu saya belum pernah main besi. Awal dari situ gitu. Jadi dari situ lalu saya dirangkul sama bos saya ini untuk saya melobi lagi di Bandung. Di Bandung itu ada pabrik namanya LMTM, Langsung Mulus Tekstil Jaya Miles. Itu terbesar 5 di Asia. Dia tutup, dia pabriknya 2, satu ada di Lembang, satu ada di Lui Gajah. Dua-duanya saya dapat lagi. Dari situ saya lihat ternyata enak sekali main besi. Dari saat itu sampai sekarang ini saya sudah terpatri di hati saya. Kalau untuk bisnis lain kayaknya saya enggak. Saya lulus sekolah, saya kerja di apotek, Pak. Jadi sedikit banyak saya tahu obat. Dari obat saya mulai usaha dari sembako sampai nasi. Terakhir 2007 saya
main besi sampai hari ini. Sehingga waktu itu saya udah berapa kali dengan bos saya ini, satu kali lagi saya direkrut orang India, perusahaan India. Sampai hari ini orang itu bikin pabrik terinspirasi karena apa? Anak dia lulus dari New York. Saya bawa-bawa ke daerah-daerah caranya main besi. Bu Hakim tolong ajarin anak saya. Mr. Mohit oke. Jadi saya ajak dia, mau saya ke Jogja, kemana dapat project, itu saya bawa anaknya. Sampai sekarang mereka buka pabrik sendiri, memang orang besar. Dan hubungan saya dengan mereka sampai sekarang baik. Gitu Pak. Jadi saya terinspirasi dari awalnya itu saya lihat main besi ini, saya lihat prospeknya sangat bagus. Jadi saya nggak ada pikiran untuk apa ya, untuk beralih ke bidang lain. Gitu. Sekarang ini kalau saya lihat kenapa saya menggeluti bisnis ini dan saya nggak mau lagi pindah ke bisnis yang lain, karena saya melihat perkembangan Indonesia yang sangat luar biasa. Kebutuhan besi di Indonesia itu masih sangat banyak, dan di Indonesia itu import Pak, sampai saat ini masih import ke Jepang, India, Jerman, Australia, itu masih mendatangkan besi untuk ke Indonesia. Jadi saya melihat kebutuhan besi ini seperti kebutuhan pokok di Indonesia. Contohnya mereka bangun jalan, pasti pagarnya pakai komponen besi. Mereka bangun rumah, pasti tiang-tiangnya pakai besi. Mereka bikin mobil, sepeda, panci, apapun mereka ada komponen unsur besinya Pak. Jadi saya lihat bisnis besi ini sangat bagus kalau menurut saya. Jadi untuk saat ini yang saya lihat dari seluruh pabrik yang ada, itu mereka rata-rata masih impor dari luar negeri. Dari situlah saya sudah selama 14 tahun ini saya menggeluti besi itu. Hampir kebutuhan mereka itu tidak tercover dengan yang ada supplier-supplier yang ada di Indonesia ini. Gitu, karena saya lihat apapun yang kita hal kecil aja, sendok yang kita pakai itu pakai unsur besi Pak. Bahan dasarnya itu pertama ya dari yang Bapak bilang tadi, kayak besi rongsok. Cuman mereka nanti setelah masuk peleburan diolah itu kan ada grade-grade-nya. Jadi nanti kalau bikin mobil harus komponennya ini, bikin ini komponennya ini. Nah, tapi pada dasarnya semua tuh unsurnya dari besi tadi yang besi tua. Dan dulu memang kebanyakan dulu tuh hanya orang lihat wah pemain besi itu kebanyakan orang Madura. Tetapi saya lihat di sekarang ini, saya lihat di Indonesia sendiri ya Pak, itu pengusaha besi yang besar tuh kebanyakan bukan hanya orang Madura, orang Indonesia, orang Chinese juga banyak. Bahkan yang punya peleburan di Indonesia, ini saya lihat mungkin sekitar 70% orang dari China langsung. Dulu kan di sini hanya ada Gunung Garuda, Master Steel, Krakatau Steel, tapi sekarang ini banyak sekali, mungkin sekitar ada 60 peleburan di Jabodetabek ini. Mereka kebanyakan dari luar. Gitu Pak. Kalau saya lihat, jadi saya lihat prospeknya untuk scrap ini begitu bagus. Cuman saya tidak mengambil dari pengepul enggak. Saya kalau ada perusahaan pilot, ada kapal yang sudah nggak bisa dipakai mau dijual, jadi sekali ngambil kita dalam skala besar gitu. Contohnya dari Barito Group itu punya Pak Prayogo Pangestu, itu pabriknya berapa sudah saya bongkar karena udah tutup lama, mereka sudah nggak produksi lagi. Kalau udah lama mereka kan akhirnya dia mungkin mau beralih profesi, akhirnya dijual. Nah saat dilelang tuh saya ikut. Tetapi kalau bukan BUMN itu lelang perusahaan itu biasanya langsung ditunjuk. Kalau mereka mungkin dengan saya nyaman, besok saya akan dipanggil lagi. Tapi kalau BUMN itu kan wajib harus dilelang lewat KPKNL ya, gitu Pak. Jadi saya ngambilnya tuh bukan yang skala kecil ya, sekaligus kita ngambil besar seperti yang saya kerjakan di Pulau Kabaina ini, kalau 50.000 ton ada. Ya kalau karena apa? Saya bongkar pabrik atau saya potong kapal, saya kirim ke pabrik lagi. Nah pabrik inilah endingnya yang akan mengolah
barang-barang yang berantakan ini jadi satu barang yang lebih berharga. Contohnya mereka nanti kalau dia udah masak ulang-ulang, dia jadikan besi behel. Mungkin Bapak tahu, kalau rumah kan pasti perlu besi behel, ya kan? Lalu WF, Habim, atau apapun mereka sesuai kebutuhan mereka.